Color Theory Part 2, Discover Color Style. Ada terdapat beberapa aliran gaya atau style yang mencirikan penggunaan warna atau jenis warna tertentu sehingga menjadi kekhasan atau penanda aliran dan gaya tersebut. Ini sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya pada Color Theory Part 1. Oke. Kita masuk ke aliran seni yang berikutnya yaitu Fauvism tahun 1901 sampai 1906. Dia ini adalah pergerakan pertama dalam periode modern yang menekankan pada aksentuasi warna. Para seniman Fauvism mempergunakan non-naturalistic colors yang menjadi pelopor dalam perkembangan seni rupa modern di Eropa. Penekanan warna sebagai aksen dan objek utama pada lukisan. Seniman utama yang terkenal di era ini adalah Henri Matisse, Fleming, Derain Marquet, dan juga Rouault. Sebagian dari mereka kemudian memilih aliran kubisme di tahun 1908. Jadi dari Fauvism, kemudian ada kubisme selanjutnya. Itu agak-agak mirip ya gaya-gaya lukisannya. Ini adalah contoh karya dari Henri Matisse, Portrait of Madame Matisse di tahun 1905. Le Veau sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti the wild beast. Ini juga masih dari karya Henri Matisse. Kita lihat di sini warnanya sangat bright dan karakter yang ada di modern masih terbawa di sini. Karakter warna yang ada di modern masih terbawa di sini. Berikut juga masih Henri Matisse, Landscape at Collioure tahun 1905. Oke, selanjutnya ada The Still tahun 1917. Dalam era modernisme di Eropa, ada dua gerakan yang dapat dikatakan menjadi pergerakan utama, yaitu Bauhaus di Jerman dan The Still di Belanda. The Still tahun 1917 ini sedikit banyak terpengaruh oleh gaya kubisme, mysticism, serta ideal geometrik dari golongan Neoplatonik. Para seniman The Still mencoba mengekspresikan keidealan impian serta keharmonisan spiritual serta tatanan dengan cara mengajukan suatu abstraksi dan keuniversalan dengan menyederhanakan bentuk dan warna dalam desain-desain mereka. Jadi memang warna yang diterapkan itu cenderung lebih ke primary color dan tone warna putih juga hitam. Di sini juga kita bisa lihat gayanya itu sangat-sangat minimalis ya. Dan menggunakan bentuk geometrik dasar seperti kotak ataupun persegi panjang. Ini adalah karya The Still di era The Still, dikatakan judulnya Red Blue Chair. Penerapan konstruksinya juga sangat sederhana. Penyederhanaan susunan visual berdasar arah vertikal dan horizontal juga memakai hanya warna pokok seperti hitam putih. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh karya mereka, Rietveld, Schroeder, House, serta Red Blue Chair. Gaya destil dengan garis-garis vertikal dan horizontal serta warna primernya telah mempengaruhi gaya dari Bauhaus serta gaya arsitektural internasional dan juga gaya desain interior dan fashion desain dunia. Penerapan ini adalah beberapa penerapan The Still dalam produk desain seperti speaker dan juga dalam fashion ya, backdrop untuk fashion show. Ada juga dalam interior, penerapan interior. Nah, ini adalah aplikasi contoh The Still ya. Dan ini kita sampai di era Bauhaus tahun 1919 sampai 1933. Bauhaus yang dalam bahasa Jerman berarti Architecture House adalah sekolah seni dan arsitektur yang berdiri di Jerman di tahun 1919 sampai 1933. Sebelum pindah ke Amerika, gaya desain Bauhaus menjadi salah satu gaya yang paling berpengaruh dalam gaya arsitektur serta interior di era modernisme di Eropa. Tokoh yang terkenal yaitu Gropius Adolf Meyer, Mart Sam, dan juga Marcel Breuer lewat karyanya yaitu Wolseley Chair.
Chicago Tribune Tower, dan Cantilever Chair. Karakter Bauhaus lebih dinamis lagi dibanding karakter yang sebelumnya. Dia di sini ada lebih dinamis tapi tetap keras, gaya Jermannya itu masih sangat terasa di sini. Berikut adalah contoh dari karya dari era Bauhaus. Kemudian masuk di postmodernism tahun 1950. Posmo muncul pada pertengahan abad ke-20. Gerakan ini menentang konsep modernisme yang sangat fundamental dan penguasaan teknik yang sangat spesifik dan rumit. Di era ini, para seniman tidak lagi membatasi antara seni murni dan seni terapan. Begitu juga dalam penggunaan media. Mereka menentang perbedaan antara seni kelas atas dan seni kelas bawah, atau yang biasa dikenal dengan high art dan low art. Tidak ada pembatasan ide, media, dan bentuk dalam berkarya. Mereka memadukan parodi, ada juga humor dan ironi dalam seni postmodern ini. Ini adalah beberapa karya di era postmodern style ya. Penggunaan warnanya juga warna-warna primary color masih mendominasi dan terapan bentuk-bentuk geometrik juga masih mendominasi. Sampai kita di era pop art 1950. Merupakan gerakan seni yang muncul tahun 1950 di Inggris dan di Amerika. Gerakan ini mendobrak tradisi dengan memasukkan unsur seni murni dalam barang-barang yang diproduksi secara massal sebagai komoditi seperti packaging produk, iklan, majalah, koran, dan lain sebagainya. Pop art menggabungkan beberapa jenis material yang tidak lazim yang digunakan sebelumnya dengan penggunaan warna-warna yang sangat ekspresif. Seniman pop art yang terkenal yaitu ada Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rosenberg, dan Eduardo Paolozzi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh kritikus Inggris Lawrence Alloa tahun 1958 dalam tulisannya di Architectural Digest untuk mendeskripsikan seni Amerika dan Inggris yang terinspirasi oleh pop culture dan consumerism. Subjek yang digambarkannya pun umumnya berhubungan dengan bentuk-bentuk karya seni visual yang dianggap rendah, seperti periklanan atau advertising, produk packaging, komik, dan objek-objek sehari yang dilihat orang dalam kehidupan sehari-hari pada masa kini. Awal mula pergerakan ini dapat dilihat pada karya seni Richard Hamilton tahun 1922, Jasper John tahun 1930, dan Robert tahun 1925, di mana stylenya dianggap mengilhami gerakan ini adalah Bauhaus dan Dadaisme. Ini adalah potret dari Michael Jackson, penyanyi pop terkenal tahun 1984 yang dibuat oleh Andy Warhol. Sedangkan ini adalah karya seni dari Richard Hamilton, Just What It Is, It That Makes Today's, tahun 1956. Dan sedangkan ini adalah karya dari Eduardo, I Was a Rich Man Plaything, tahun 1947. Penggunaan warna dari Warhol dikatakan melambangkan perubahan wajah Amerika. Penggunaannya itu terlihat lebih mencolok, namun sampai hari ini teknik ini menjadi sebuah ikon. Ya, Andy Warhol merupakan ikon yang sangat terkenal di pop culture ya di era tersebut. Penggunaan print daripada lukisan melambangkan industri massal yang berkembang di Amerika saat itu. Ini adalah potret dari seniman bernama Andy Warhol di pop culture. Berikut merupakan karya dari Andy Warhol dan sampai saat ini masih diproduksi terus. Campbell Soup ini ya sangat terkenal, masih menggunakan hasil karya dari Andy Warhol.
Setelah bekerja sebagai seniman komersil di majalah fashion, Warhol pun mulai membuat karya tahun 1962 yang mengambil image-image yang terkenal seperti kaleng sup tomat Campbell dan menampilkan mereka dalam hasil cetak yang berupa skema warna yang berbeda. Ini karya dari Roy Lichtenstein, Wham. Nah, biasanya banyak digunakan pada komik-komik strip ya untuk karya Roy Lichtenstein. Berikut merupakan tone warna yang biasanya digunakan pada era pop culture. Ada warna depan, warna tengah, dan belakang. Perbedaan ini saya kira cukup untuk menimbulkan dimensi. Dan inilah aturan main yang saya pakai dalam mewarnai setiap karya. High tech, era high tech sudah masuk di era pada tahun 2000 yang menjadi populer di era memasuki abad 2000 abad 21. Era ini segala bentuk kemajuan teknologi disimbolkan dengan material baja, stainless, besi, dan aluminium. Perubahan yang sangat menonjol nampak pada bentuk arsitektur, bangunan, dan benda-benda elektronik. Pada arsitektur mungkin banyak dilihat bangunan di Dubai itu sangat futuristik. Semua warna yang diciptakan pada era ini juga berkesan dingin, sebagaimana warna pada logam. Selain itu, era ini juga melambangkan masa depan atau future yang modern dalam hal teknologi dan juga sains. Umumnya, warna biru muda atau light blue juga populer digunakan sebagai simbol masa depan yang gemilang dan penuh dengan harapan. Nah, kalau pada musik itu biasanya penggunaan musik dan fashion itu biasa kalau diketahui ada grup musik bernama Daft Punk. Nah, mereka itu banyak menggunakan warna-warna yang mencerminkan futurism. Oke, sekian untuk pertemuan ini tentang color theory part 2. Terima kasih.